Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Saya lanjutkan kembali untuk perbincangan kita, Pak Nur Ikhwan. Kalau kita lihat tadi kan banyak sekali support dari Pani Radio. Nah, ke depan nih apalagi nih Pak bentuk dukungannya juga yang akan diberikan? Ya, jadi Mbak Tika dan sahabat istimewa. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Windu tadi, bahwa pemberdayaan masyarakat itu menjadi salah satu yang penting yang kita coba up ketika kita melaksanakan program kegiatan yang dibiayai melalui dana keistimewaan. Bagaimana nanti setelah parkir ini beroperasi gitu, operasional gitu, tadi seperti yang saya sampaikan, kita muncul inovasi-inovasi dari masyarakat gitu yang di kawasan Langeran dan sekitarnya itu untuk memanfaatkan gitu. Jadi dengan adanya parkir Langeran ini, kami harapkan nanti inovasi-inovasi yang sifatnya pariwisata dan kebudayaan yang bisa muncul di sana, yang nanti bisa, tugas kami nanti bersama dengan teman-teman di Dinas Pariwisata itu mendampingi masyarakat pasca jadinya ini. Jadi nanti akan ada apa itu, kami harapkan nanti sebenarnya tidak hanya di masyarakat sih, di kami dan juga di tempat Pak Windu, ada inovasi-inovasi baru yang bisa muncul di sana, yang nanti bisa kita aplikasikan di sana dan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Kalau masyarakat berdaya kan tadi kesejahteraan itu pasti akan datang dengan sendirinya gitu ya. Kami harapkan itu, tapi kita akan coba itu meningkatkan kapasitas dengan adanya tempat parkir di kawasan Langeran dan juga tidak berhenti. Jadi Mbak Tika, dana keistimewaan itu sejak 2021 itu kan sudah dilakukan oleh tiga level pemerintahan. Pemda DIY, jadi provinsi, kabupaten kota dan juga kelurahan gitu. Selama ini kita juga melakukan intervensi di kelurahan di kelurahan di kawasan Gunung Api Purbang Langeran gitu. Jadi kita juga bantu mereka melalui bantuan keuangan khusus ke kelurahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang terkait dengan potensi yang ada melalui inovasi-inovasi yang ada. Tadi memang harus kita bersama-sama, kita harus berkolaborasi, tidak hanya teman-teman di Langeran saja, tapi juga teman-teman di Gunung Kidul, khususnya di Dinas Pariwisata karena ini kan sektor pariwisata, dan juga teman-teman di DIY ya harus bersama-sama untuk mendukung inovasi-inovasi yang ada, dan dengan inovasi-inovasi yang ada itu kita bisa lebih cepat, karena dengan adanya infrastruktur tadi, saya yakin dengan adanya infrastruktur tadi Pak Windu juga menyampaikan pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tapi memang ada prasyaratnya kita ya harus istilahnya greteh, melakukan aktivitas-aktivitas yang baru gitu, inovasi-inovasi baru. Oleh peran kami adalah memfasilitasi, mendorong masyarakat untuk bisa mengembangkan itu, baik nanti misalnya melalui aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY, pemerintah provinsi DIY, atau nanti di kabupaten kota, atau bahkan nanti teman-teman di kelurahan di sekitar kawasan Gunung Api Purbang Langeran melalui bantuan keuangan khusus gitu. Jadi seperti itu Mbak. Jadi pasti akan ada tindak lanjut yang kita lakukan pasca nanti parkir Langeran ini terbangun. Ya, bentuknya seperti apa ya nanti kita diskusikan bersama-sama. Tapi untuk peningkatan aksesibilitas nih khususnya bagi para pengunjung yang berkebutuhan khusus, selama ini sudah ada atau nanti akan diusahakan atau bagaimana? Kalau berkebutuhan khusus kan, kalau tadi saya sampaikan di awal, pemerintah itu ketika membangun pasti ada regulasi. Jadi dalam regulasi terkait dengan pembangunan bangunan publik itu pasti ada disyaratkan terkait dengan yang berkebutuhan khusus. Ya, walaupun tadi belum ideal 100% gitu, pasti ada itu. Dan nanti kita akan lihat gitu. Akan kita lihat ketika sudah dimanfaatkan, loophole yang ada itu seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata atau oleh teman-teman di kelurahan. Tapi kita lihat tindak lanjut dari parkir ini nanti seperti apa ya. Setelah beroperasional, kita coba loophole-nya, kekurangannya itu apa toh? Salah satunya nanti mungkin terkait dengan fasilitas untuk difabel itu seperti apa lah. Nanti akan kita perbaiki. Nah, nanti mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Mungkin ini akan kita bersama-sama perbaiki. Tapi akan kita lihat dulu, karena tanpa
beroperasional kita belum tahu itu. Tapi tetap difasilitasi ya Pak pemantapan ya. Nanti akan kita lihat gitu. Oke. Jadi skalanya seperti apa. Kalau memang sudah termanfaatkan dengan baik, sudah ada pendapatan yang diperoleh ketika itu skalanya tidak besar gitu, masyarakat bisa mengelola atau dinas pariwisata bisa melaksanakan sendiri, itu kan tidak dibutuhkan dari dana keistimewaan misalnya. Karena tadi pemberdayaan, kalau kita kan tidak bisa istilahnya selalu mensupport terus menerus kan, kalau itu tidak berdaya. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat skalanya, kita diskusikan bersama-sama seperti apa. Ketika memang skalanya harus ada intervensi dana keistimewaan, kita intervensi. Tapi kalau skalanya memang itu bagian dari pemberdayaan, ya nanti teman-teman di di Kelurahan di Darwis atau di kabupaten yang akan melakukan. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Nah, Pak Windu, ini kan kalau kita ngomongin tentang tempat parkir, lahan yang digunakan kan tidak kecil begitu ya. Nah, bagaimana nih kita ngomongin tentang dampak lingkungan juga, bagaimana untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga menjaga keunikan dari pelanggaran itu sendiri, Pak? Iya, Mbak Tika. Jadi kurang lebih lahan parkir wisata itu kan 8.000 meter, kurang lebih. Jadi pada saat awal pembangunan juga sudah ada namanya Andalalin, juga UKL-UPL juga sudah ada. Jadi secara aturan dan secara ekologi saya kira dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan itu juga sudah diminimalisir. Jadi artinya ada antisipasi untuk mengurangi dampak yang terjadi, karena pembangunan itu mesti ada dampaknya. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah dampak aktivitas ketika wisatawan itu masuk, masuk setelah melalui parkir wisata. Karena ini kan sebenarnya bukan parkir umum seperti yang kita bayangkan, tapi ini parkir khusus untuk wisata. Jadi ketika bis datang atau mobil masuk atau kendaraan roda masuk, kemudian ada aktivitas yang lain karena hanya parkirnya. Jadi mungkin ke destinasi. Nah, ini yang membutuhkan peran dari pemerintah untuk senantiasa mengingatkan kepada kelompok sadar wisata bagaimana kita tetap harus memperhatikan lingkungan, wisata hijau lah, pariwisata hijau misalnya, itu untuk salah satunya untuk memperhatikan lingkungan. Nah, saya kira untuk desa wisata Ngelanggeran sebagai salah satu geosite-nya Global Geopark, Gunung Sewu Global Geopark itu sudah mendapat pengakuan dari PBB dengan diterbitkannya lagi Green Card untuk yang kedua. Artinya bahwa pengelolaan pariwisata itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh UNESCO. Termasuk salah satunya adalah pengelolaan lingkungannya, Mbak. Karena kita yakin bahwa destinasi itu sebagai anugerah, sebagai kita sudah menerima given, itu kalau tidak dilestarikan, itu nanti anak cucu kita tidak bisa menikmati. Jadi fungsinya kan ada fungsi yang pertama itu fungsi konservasi, yang kedua fungsi edukasi, yang ketiga fungsi ekonomi. Jadi tetap tiga ini harus masuk di dalam pengelolaan suatu destinasi wisata yang terkait dengan lingkungan. Jadi saya kira pengakuan dari UNESCO itu sudah menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di salah satu geosite-nya itu sudah memenuhi standar dari yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Dan kami senantiasa mengingatkan, mereka sekarang sudah merasakan bahwa lebih senang jumlah wisatawan itu tidak banyak, tetapi live in, tapi dia tinggal di situ. Dan itu sudah terjadi, juga Mbak. Banyak gitu ya. Karena kalau dia tinggal di situ, nginep, beraktivitas itu, homestay-nya juga bisa 2 hari 3 hari, homestay-nya makannya juga di situ, beli oleh-oleh di situ, sehingga spend of money-nya, uang yang dibelanjakan itu lebih tinggi lagi. Betul. Sampahnya sedikit. Beda dengan orang yang rombongan banyak sekali, meskipun kami juga tidak menolak rombongan banyak, tetapi hanya setengah hari misalnya, sampahnya sudah banyak. Nah, mereka sudah merasakan itu, sehingga kebersihan, kemudian juga pengelolaan lingkungan itu sudah mereka lakukan dengan baik dan dengan penuh kesadaran. Setiap seminggu sekali pada hari apa itu dilakukan gerakan kebersihan, itu sudah jalan. Karena apa? Karena memang mereka ekosistemnya sudah, Ngelanggeran itu kan salah satu desa wisata yang kelasnya itu, kastanya itu mandiri, Mbak. Jadi di seluruh Indonesia
mungkin tidak lebih dari 32 desa wisata seluruh Indonesia. Kelas paling tinggi itu adalah kelas mandiri. Berarti Nah, masyarakat di sana kompak-kompak dong Pak ya? kalau dinamika masyarakatnya, saya sangat yakin di Ngelanggeran itu sudah ideal lah. Ya. Sehingga kami berharap bahwa desa wisata yang ada di Gunung Kidul yang lain itu untuk bisa studi banding lah, ngangsu kawruh di Ngelanggeran bagaimana pengelolaannya. Kami sudah mengingatkan terus, kita itu hanya desa wisata itu hanya ada sekitar 62 yang bisa dilihat dengan bisa kita dilihat oleh pengunjung lah, itu tidak lebih dari 8, Mbak. Artinya masih banyak desa wisata yang harus belajar untuk bisa meningkatkan kelasnya supaya bisa menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi oleh masyarakat. Belajar bisa ya dari Ngelanggeran seperti Dan itu itu ya sudah Pak? dipakai, mereka sudah dipakai sebagai untuk kunjungan studi banding tidak hanya dari Gunung Kidul. Tapi dari luar, dari luar DIY juga juga banyak, ya. betul. Oke, Iya, baik. iya. Pak Wisnu, Pak Nur, ini kayaknya waktunya sudah mepet ya, Iya. karena acara selanjutnya juga sudah menunggu. Saya ingin masing minta closing statement dulu dari Pak Windu dulu, Iya. silakan singkat saja Pak. Terima kasih Mbak Tika, sahabat istimewa. Jadi pembangunan parkir Ngelanggeran untuk tahap 3 ini sudah berproses, sudah berjalan, dan mohon dukungannya, mohon doa restunya, mudah-mudahan setiap tahapannya bisa berjalan dengan lancar sehingga pertengahan bulan Desember itu sudah bisa selesai 100%. Harapannya dengan selesainya pembangunan parkir ini, maka layanan kualitas pariwisata di Ngelanggeran itu semakin meningkat. Ketika layanan meningkat, maka pemberdayaan masyarakat juga meningkat, kesejahteraan meningkat, pemerintah juga dapat merasakan dari pendapatan asli daerah itu juga meningkat. Ini bisa tercapai kalau kita memang betul-betul fokus dan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Di pariwisata itu ada 3 istilah: adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Ini 3 hal yang harus dilaksanakan, dan kami berharap mudah-mudahan apa yang direncanakan dan tujuan dari pembangunan parkir Ngelanggeran itu bisa kami wujudkan di akhir tahun, dan untuk kedepannya bisa kami rembuk bareng-bareng dalam rangka pemberdayaan desa wisata dan kelompok sadar wisata di Ngelanggeran. Oke, kita tunggu ya Pak kabar baiknya ya. Terima Baik, kasih, monggo Mbak. silakan Pak Nur. Terima kasih Mbak Tika. Jadi sahabat istimewa, dana keistimewaan ini kan ada tujuan ketika dikucurkan ke pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu yang tadi awal saya sampaikan adalah terkait dengan kesejahteraan. Jadi kami harapkan di 2025 ini gitu, jadi sudah cukup besar anggaran yang kita kucurkan dari sejak 2018 sampai dengan 2025 ini ke kawasan Ngelanggeran, khususnya di parkir Ngelanggeran. Kita harapkan nanti 2025 ini bisa selesai nanti, dan 2026 bisa beroperasional, sehingga tujuan keistimewaan yang salah satunya kesejahteraan masyarakat ini dan juga pemberdayaan masyarakat bisa tercapai. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Windu, perlindungan terkait dengan lingkungan yang ada di kawasan kawasan Ngelanggeran gitu, itu bisa dijaga, dan pariwisata di Ngelanggeran yang sekarang sudah cukup banyak ini bisa berjalan dengan baik, dan ya akhirnya kan nanti kesejahteraan masyarakat itu bisa kita capai di kawasan Ngelanggeran dan juga kawasan-kawasan lain di sekitar Ngelanggeran. Oke. Itu Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Nurriwan dan juga Pak Windu sudah hadir di sini, dan kita tunggu juga nanti prosesnya juga semoga dimudahkan sehingga masyarakat lebih aman dan juga nyaman untuk bisa berkunjung ke sana. Wisatawan makin meningkat juga ya Pak ya. Baik, dan pemirsa, tidak terasa hampir 1 jam kami menemani Anda di obrolan pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Artika Amelia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.